Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhasanah dengan NIM H1B1200019. Ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan Politik Terhadap Perilaku Pemilih Pemula dalam Kesiapan Berpartisipasi untuk Pemilihan Umum tahun 2004 di Kecamatan Jambi Timur. Di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Irma Nesa, Dina Eka Safitri, Rizky Nurhasanah, Jessica Trisuci Noviani. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, di sini membahas tentang latar belakang, yaitu membahas mengenai pemilihan umum itu merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi perwakilan, sehingga menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih pemimpin atau wakil rakyat di Indonesia. Nah, jadi pemilihan umum dalam serta mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan sistem politik yang berlaku. Jadi aktivitas pemilihan umum ini merupakan sarana partisipasi politik rakyat. Selain itu, terdapat bentuk partisipasi politik yang konvensional, yaitu lobbying, sebagai kegiatan untuk mencari sokongan, penyebaran pengaruh, dan penyampaian usul boleh dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan. Nah, di sini karena membahas mengenai pengaruh pemilih pemula, itu kenapa sangat penting? Karena pada pemilu sudah didasari oleh partai politik, peserta pemilu sudah didasari pada calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih pemula ini sudah mulai sejak pemilu yang sudah diselenggarakan selama 2 tahun terakhir, yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih pemula dalam proses kampanye, sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk menghimpun suara pemilih pemula atau pemuda ini. Salah satu yang harus diperhatikan khususnya adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih pemula. Nah, yang kedua yaitu membahas rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu apakah ada pengaruh tingkat pengetahuan politik terhadap perilaku pemilih pemula di Kecamatan Jambi Timur. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui tingkat pengetahuan politik terhadap perilaku pemilih pemula di Kecamatan Jambi Timur. Dan yang ketiga, menjelaskan mengenai kesiapan pemilu pemula dalam ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui apakah ada pengaruh tingkat pengetahuan politik terhadap perilaku pemilih pemula di Kecamatan Jambi Timur. Yang kedua, mengetahui bagaimana pengetahuan politik terhadap perilaku pemilih pemula di Kecamatan Jambi Timur. Dan yang ketiga, mengetahui seberapa besar kesiapan pemilih pemula dalam ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum pada tahun 2024. Baik, di sini batasan masalah, cakupan masalah yang dibatasi pada pengaruh tingkat pengetahuan politik terhadap perilaku pemilih pemula dalam kesiapan pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Jambi Timur. Studi kasus di Kecamatan Jambi Timur. Nah, di sini manfaat penelitian ada 3. Yang pertama manfaat teoritis penelitian, yang kedua manfaat praktis penelitian, dan yang ketiga manfaat pembaruan informasi. Di sini ada hubungan antar variabel, di mana titik fokus dari penelitian ini tuh terdiri atas 3 variabel. Yang pertama, pembelajaran tingkat pengetahuan politik X1 yang terdiri dari materi, metode, media, sumber evaluasi pembelajaran mengenai pengetahuan politik. Yang kedua, pengetahuan politik atau perilaku pemilih pemula yaitu X2 yang terdiri dari instrumen voter atau pemilih rasional, critical voter atau pemilih kritis, traditional voter atau pemilih tradisional. Dan yang ketiga, kesiapan berpartisipasi dilambangkan dengan Y yang terdiri atas interaksi dan pengawasan serta mempengaruhi. Nah, di sini ada bagan. Yang pertama X1 itu tingkat pengetahuan politik.
Yang kedua, X2 itu mengenai pengetahuan perilaku atau watak politik pemilih pemula, dan Y itu adalah sebagai kesiapan berpartisipasi. Yang di sini kerangka konseptual itu dalam penelitian ini melakukan dengan menyebar kuesioner dengan melakukan 3 pendekatan, yaitu pertama pendekatan sosiologis, yang kedua pendekatan historis, serta pendekatan nasional. Nah, di mana pendekatan sosiologis dan historis ini peneliti gabungan jumlah responden, di mana pendekatan sosiologis sebanyak 39 responden, sedangkan pendekatan historis sebanyak 21 responden. Mengenai hipotesis penelitian, di sini hipotesis yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan yang merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah pada umumnya berjumlah sebanyak atau jumlah perumusan masalah tersebut. Nah, hipotesis yang digunakan ini adalah hipotesis tentang hubungan yang menyatakan perbedaan antara dua objek penelitian. Hipotesis ini mendasari penelitian komparatif. Contohnya itu, diduga terdapat perbedaan pendapat terhadap pemilih pemula mengenai hal yang dilakukan oleh paslon yang mencalonkan diri. Ada yang setuju jika paslon X dengan gaya kampanye dan janjikan seperti ini tidak setuju. Nah, di sini dugaan yang biasanya pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda ini dengan memilih yang sudah terlibat periode sebelumnya. Yang pertama itu adalah belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di TPS. Yang kedua, belum memiliki pengalaman memilih. Dan yang terakhir itu memiliki rasa ingin tahu, mencoba meskipun kadang berbagai latar belakang rasional dan semu. Hal ini pemilih pemula perlu didasari dengan ilmu. Yang pertama itu ilmunya adalah hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis penelitian membahas tentang pendidikan kenegaraan, bagaimana pendidikan tersebut mempengaruhi signifikasi terhadap pengembangan kecakapan partisipasi pemula. Yang kedua, hipotesis minor. Itu terdiri dari 4. Yang pertama, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini berpengaruh terhadap pembangunan pengetahuan dan watak kewarganegaraan. Yang kedua, pengetahuan dan watak kewarganegaraan ini berpengaruh terhadap pengembangan kecakapan partisipasi pemula. Lalu, dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini bersama-sama mempengaruhi terhadap pengembangan kecakapan berpartisipasi pemula. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu adalah pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan hubungan antara dua variabel terukur dan proses penelitiannya berturut dikembangkan sebelum studi dimulai. Selanjutnya digunakan statistika sebagai cara matematika yang secara khusus membicarakan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Metode yang digunakan ialah deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Dengan metode ini, memungkinkan melakukan hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Lalu teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan secara angket atau menebar kuesioner. Nah, daftar pernyataan tertulis ini disusun dan disebarluaskan untuk memperoleh informasi dari responden sebagai alat pengumpulan data. Hal ini sejalan terhadap pendapat dari tokoh Soekardi. Di dalam angket itu terdapat beberapa macam pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan. Disusun, disebarkan ke responden untuk memperoleh informasi di lapangan. Lalu, teknik pengelolaan data ini dilakukan pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dan variabel data. Itu dilakukan dengan cara pengecekan atas jawaban responden yang diberikan pernyataan melalui kuesioner tadi. Yang kedua, memberikan skor terhadap setiap jawaban responden untuk setiap item. Yang ketiga, tabulasi dan menurut frekuensi distribusi skor. Yang keempat, menghitung ukuran statistik menurut karakteristik variabel penelitian.
Yang kelima, analisis data yang telah dihitung dengan cara mengelompokkannya sesuai dengan permasalahan yang diajukan, sehingga dapat mengarah pada sebuah kesimpulan. Yang keenam, penyajian data ini dengan cara mendeskripsikan data yang telah dianalisis. Yang ketujuh, pengajuan hipotesa dengan menggunakan perhitungan statistik yang relevan. Yang kedelapan, penafsiran hasil analisis data tadi yang diolah, dianalisis, serta disajikan untuk kemudian dikaitkan dengan hipotesa yang telah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, berdasarkan para ahli, teori, serta dapat pengalaman secara empirik. Nah, bab 2 ini mengkaji mengenai deskripsi objek penelitian, di mana objek penelitian kami tadi, kondisi geografisnya membahas mengenai penduduk kota Jambi, lalu kondisi sosial politiknya membahas mengenai kondisi politik di Jambi, itu di mana kondisi sosial politik ini adalah kondisi sosial suatu keadaan yang berhubungan erat dengan keadaan atau situasi yang ada dalam masyarakat tertentu yang terkait dengan keadaan sosial. Sedangkan menurut tokoh Daliono dan Basrowi pada tahun 2010 menyatakan bahwa kondisi sosial ini adalah semua orang atau manusia yang mempengaruhi kita. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar dapat mempengaruhi kondisi sosial seorang yang berada di lingkungan tersebut. Kondisi sosial masyarakat mempunyai beberapa indikator, yaitu umur dan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, prestis atau kemampuan, keluarga kelompok, rumah tangga, dan keanggotaan dalam kelompok tertentu. Baik, itulah yang dapat kami sajikan dalam presentasi mengenai tugas kelompok penelitian kuantitatif, di mana tugas ini menjadi syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Saya Rizky Nurasana, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.